Shalom Aleichem, Besem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Sebelum memulai tayangan ini, saya akan kembali mengingatkan, cek fakta. Bapa bukan Allah dan tidak pernah disembah, tetapi oleh gereja di luar sana Bapa diagung-agungkan, ditinggikan, dimuliakan, disembah-sembah. Sementara Yesus Kristus yang benar-benar ya Allah ya, sejak sebelum segala abad sampai sekarang sampai selamanya, Yudas 1 ayat 25, justru dihujat, justru dicaci maki. Yesus yang Allah ini diposisikan cuman anak, cuman putra, dan ditolak sebagai satu-satunya Allah. Cek saja. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta MPS mau membahas sebuah tema. Temanya begini, tidak ada puasa jelang Paskah. Tidak pernah ada puasa menjelang Paskah. Ini penyesatan dari gereja, Saudara ya. Gereja yang mengajarkan doktrin-doktrin, memutarbalikkan ayat Alkitab, sehingga ada pemahaman puasa pra-Paskah sebelum Paskah. Tidak pernah ada puasa sebelum Paskah, ya. Begini Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita lihat Paskah itu kan hari raya Yahudi. Di dalam Kejadian 11 dan Kejadian 12. Kejadian pasal 11 dibaca saja, Kejadian pasal 12 dibaca saja, ya. Itu adalah memperingati apa ya, disebutnya saja membunuh ya. Malaikat nanti membunuh semua anak sulung orang Mesir termasuk binatang, kecuali orang-orang Israel yang rumahnya dipercik pakai darah domba ya. Itu disebut Pesah, Passover ya. Itu Paskah. Nah, Paskah di zaman perjanjian lama pun tidak ada suruh puasa. Suruh puasa 40 hari itu enggak ada. Saya ulang, Paskahnya Yahudi saja, Paskah di perjanjian lama tidak ada. Ya, perintah disuruh puasa dulu 40 hari, enggak ada. Demikian pula Yesus mati di salib itu bukan Paskah. Ya, Yesus mati di salib bukan Paskah. Ya, supaya semua pada ngerti ya bagaimana penyesatan dari gereja-gereja pendeta dan romo-romo Tritunggal ya. Orang nggak ada perintah Paskah kok diputer-puter ya loh. Ayat-ayat dicomot-comot disuruh puasa 40 hari, salah ya. Puasa 40 hari itu dilakukan ketika Yesus menghadapi pergumulan. Pergumulan apa? Mau dicobai iblis. Matius pasal 4, Lukas pasal 4. Barulah Yesus puasa 40 hari 40 malam ya. Yang tayangannya sudah saya jelaskan bagaimana cara menghitung 40 hari 40 malam. Terus boleh minum tapi nggak boleh makan, boleh minum. Ya. Jadi puasa 40 hari 40 malam itu menjelang atau sebelum Yesus dicobai. Ketika Yesus mau mati di salib, ya toh, nggak ada itu puasa dulu, nggak ada. Ya. Dan setelah Yesus mati di salib juga nggak ada puasa-puasa kayak gitu, kecuali Yesus pernah waktu mengusir setan apa itu yang orang ayan itu. Yesus bilang yang beginian harus dengan doa dan puasa. Tapi nggak ada perintah 40 hari. Lalu muncullah gereja dengan ajaran penyesatannya menjelang Paskah, puasa dulu 40 hari, nanti ada Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung. Hai ya. Itu semua penyesatan semua itu. Ya. Bapak Ibu Saudara, betapa para pendeta, para romo menyesatkan umat. Nggak ada dasarnya, Pak. Rabu Putih, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung. Itu ajaran gereja, ajaran tradisi.
Efesus 2 ayat 20, ajaran itu harus berdasar rasul, berdasar nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di mana Pak HTD yang ada ajaran rasul, ajaran nabi dengan Kristus Yesus jadi batu penjuru. Itu ada di mana? Ada di Alkitab. Makanya gereja harus ajarannya berdasar Alkitab. Tidak boleh berdasar doktrin gereja seenak udelmu sendiri, nggak boleh. Lalu kalian menafsir-nafsir sebelum Paskah puasa dulu 40 hari. Udah gitu menghujat Yesus lagi, ya. Yesusnya yang sudah di surga sebagai Allah malah ditolak, yang disembah tetap Bapa Bapa, Bapa Bapa. Tak kasih tahu, Bapa adalah the nickname atau panggilan atau sebutan orang Yahudi kepada Allah. Kalau orang Jawa menyebutnya Gusti, ada orang lain menyebutnya pangeran. Baik Bapa maupun Gusti maupun pangeran tidak pernah disembah sebagai Allah. Jadi benar ya, tidak pernah disembah sebagai Allah. Tidak pernah ada puasa 40 hari menjelang Paskah. Haleluya. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Amin.